Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa di Akuntansi Indonesia ya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita terkait dengan akuntansi, di mana akuntansi adalah suatu hal yang membutuhkan seni hitung-hitungan. Nah, bagi kita, tidak semua dari kita itu mengetahui akuntansi. Oleh sebab itu, profesi akuntansi di samping menjadi profesi yang membingungkan bagi para orang-orang yang menghitung, profesi akuntansi juga menjadi suatu hal yang vital di dalam perusahaan. Meskipun saat ini banyak aplikasi, banyak sistem, banyak program yang mempermudah sistem di dalam akuntansi, akan tetapi konsep dasar dari akuntansi itu sangat penting. Di mana ketika kita bisa memahami terkait dengan akuntansi, kita akan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, pencatatan. Terus yang kedua, mengambil keputusan. Ingat, ketika kalian berbicara tentang ekonomi, baik itu ekonomi perusahaan ataupun ekonomi secara individual, kalian tahu hitung-hitungan. Pasti tahu bagaimana uang itu masuk, bagaimana uang itu keluar. Nah, di dalam perusahaan akan lebih rumit lagi. Karena di situ kita harus mengetahui sistem, kita harus mengetahui keuntungan, kita harus mengetahui efisiensi dan lain sebagainya yang mungkin akan kita jelaskan satu persatu di channel ini. Silahkan follow atau ikuti atau subscribe di channel ini dan kita akan belajar bareng. Silahkan tanyakan apapun. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya akan mencari referensi untuk sebagai tambahan pengetahuan yang mungkin kalian bisa belajar dan saya juga akan belajar. Nah, di sini saya akan menerangkan apa saja sih akuntansi di dalam perusahaan yang paling penting. Karena nanti kan di situ ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi strategik, akuntansi pergudangan, akuntansi pemasaran, akuntansi perpajakan, terus nanti akuntansi auditing, dan lain sebagainya. Itu semua berkaitan dengan akuntansi. Jadi, jangan sepelekan ketika kalian belajar tentang akuntansi. Oh, akuntansi apa sih? Tidak akan jadi manajer dan lain sebagainya. Jangan bilang seperti itu. Karena semua kebijakan yang diambil oleh manajer atau bahkan direktur itu biasanya berasal dari sumber akuntansi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh laporan keuangan. Nah, di sini saya perlihatkan contoh laporan keuangan di salah satu perusahaan BEI ya. Di sini adalah PT Asuransi Bina Dana Arta. Oke, kita bisa melihat ke bawah nih. Di sini ada daftar daftar apa ini? Daftar PT Asuransi Bina dan Arta. Nah, di sini kita melihat ada pernyataan direksi. Oke, bahwa setiap laporan keuangan yang berhak menyatakan itu siapa? Yang berhak menyatakan itu adalah laporan tertinggi atau pemegang laporan tertinggi yaitu direktur. Tapi yang menyajikan itu biasanya adalah bagian keuangan atau bagian akuntansi atau bagian yang berkaitan dengan hitung menghitung. Tergantung perusahaan itu yang ada di situ siapa. Nah, setelah surat pernyataan direksi, ini menyatakan bahwa laporan itu memang valid atau tidak, seperti itu. Terus yang kedua, laporan posisi keuangan. Nah, ini terkait dengan neraca. Ingat, neraca adalah hitung-hitungan tentang aset perusahaan, di mana di situ isinya akan sangat komplit dan menjelaskan. Ketika kita melihat tentang laporan neraca, kita akan mengetahui perusahaan itu modalnya berapa, hutangnya berapa, piutangnya berapa, dana yang dimiliki berapa, terus aset perusahaan, atau mungkin dia memiliki gedung, memiliki mobil, memiliki apapun, itu terlihat di laporan konsolidasian. Sehingga laporan-laporan ini itu membutuhkan validasi. Apakah data yang disediakan mereka itu valid atau tidak? Oleh sebab itu, perusahaan yang bersifat terbuka itu membutuhkan laporan yang disahkan oleh audit.
Audit ini biasanya akan melihat apakah laporan itu benar atau salah, ada kejanggalan apa, atau ada informasi apa yang ada di dalamnya, itu akan disajikan oleh audit seperti itu. Terus yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Ingat, setiap kita membuat suatu perusahaan, tentu yang kita inginkan adalah untung. Oleh sebab itu di sana ada informasi laba rugi. Jadi keuntungan dan kerugian akan tercatat dan akan diinformasikan. Nah, itu di dalam laba rugi. Unsurnya apa saja nanti akan kita jelaskan. Terus yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ingat, ketika perusahaan itu memiliki usaha, tentu di situ ada yang namanya modal. Nah, modal itu macam-macam. Ada modal pemilik, ada modal sumber hutang, dan lain sebagainya. Itu modal. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya hutang yang dimiliki oleh owner itu ada berapa. Itu adalah hutang. Nah, ketika investor misalnya mau menambah suntikan modal, dia akan melihat keuntungannya berapa, asetnya berapa, terus modalnya itu sebenarnya berapa, dan butuh suntikan berapa. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya untuk melihat ini kebanyakan itu digunakan untuk membeli aset, untuk belanja bahan produksi, atau digunakan untuk membayar operasional. Katakanlah digunakan untuk membayar operasional. Nah, seorang pemimpin, seorang investor misalnya, akan berpikir, perusahaan ini bisa ndak dilakukan efisiensi karena arus kasnya terlalu banyak keluar ke operasional misalnya. Atau bisa ndak untuk bahan baku diefisiensi? Atau bisa ndak kita ndak usah investasi lagi? Seperti itu. Ini adalah terkait dengan laporan arus kas. Terus laporan atas keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya macam-macam. Misalnya perusahaan punya hutang, hutangnya ke siapa misalnya, jangka waktunya berapa lama, ada potensi pailit enggak. Nah, ini biasanya tercatat dalam catatan laporan keuangan perusahaan. Termasuk direkturnya siapa, manajemennya siapa, siapa yang mengendalikan ini. Terus dia menggunakan peraturan sistem seperti apa. Itu ada di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Jadi, semuanya simpel teman-teman. Di dalam eh, apa namanya laporan auditan yang ada, yang pokok itu adalah 5. Yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga modal permodalan, terus yang keempat arus kas, terus yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Silakan ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe, di follow, dan kita akan belajar bareng. Silakan tanyakan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.